nggak mungkin. Artinya Abu Hanifah ini menghina saya atau bagaimana? Udah tahu kita ini miskin kok dia bilang bahwa anak saya ini sedang belajar makan faludan, gitu kan. Nah, marahlah si ibu gitu. Wahai siapa orangnya sudah lupa ingatan, hilang akal dan sebagainya, begitu. Akhirnya untuk menangani itu karena Imam Abu Hanifah mengambil kebijakan begini, sudahlah biar dia di sini, nanti saya akan beri uang. Jadi setiap Abu Yusuf ini mengaji, ya, dia diberikan uang oleh Imam Abu Hanifah gitu. Kalau menurut riwayat besarnya adalah 100 dirham gitu. Saat uangnya habis, Abu Yusuf minta lagi gitu. Jadi untuk menuntut ilmu itu karena memang kekurangan, dia itu dibayar begitu oleh Imam Abu Hanifah. Nah, coba kalau kita masuk ke UM nggak bayar SPP gitu ya, malah dikasih Mas Agus, luar biasa kan. Nah begitu. Nah seiring berjalanan waktu, Abu Yusuf tumbuh menjadi orang yang biasa begitu ya, orang yang faqih dalam agama, dan dia tetap istiqomah menuntut ilmu di Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah pun semakin tua saat itu. Kemudian saat Imam Abu Hanifah merasa ajalnya sudah dekat, dia memanggil seluruh murid-muridnya untuk semua harta bendanya begitu. Ada yang diberi kitabnya, ada yang diberi hartanya, ada yang diberi jubahnya, ada yang diberi perabot-perabotnya. Seperti itu. Nah, sayangnya ada satu murid yang ternyata tidak mendapatkan itu, yaitu Abu Yusuf. Jadi yang ketinggalan ini hanya Abu Yusuf. Nah, kemudian Abu Yusuf pun mendekat kepada gurunya, wahai guru, sesungguhnya aku mendapatkan apa-apa dari daripada yang lain itu sudah. Kalau memang kamu pengen mendapatkan sesuatu dari aku, ya saya punyanya tinggal selembar baju yang saya pakai. Tapi kamu mau nggak saya beri sesuatu yang lebih berharga dari apa yang diperoleh teman-temanmu dan apa yang lebih berharga dari selembar baju yang saya pakai ini? Oh, mau itu. Kalau gitu kamu mendekat ke sini. Kemudian setelah Imam Abu Yusuf itu mendekat, dia Abu Hanifah. Gitu. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, yang Imam Abu Yusuf tidak menarik. Kalimatnya begini, sperma lelaki itu sama dengan sperma lelaki. Nah, karena Imam Abu Yusuf ini orangnya taat, ya, patuh sama guru dan tidak berani mempertanyakan, ya sudah dia diam saja begitu kan. Cuma dia ingat wasiat dari betul wasiat dari gurunya itu satu kalimat bahwa sperma kelelawar itu sama dengan sperma laki-laki. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak lama kemudian Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kemudian waktu berjalan, Imam Abu Yusuf pun semakin menjadi ulama yang dipandang di daerahnya. Nah, kemudian ada Imam Abu Yusuf ini di zamannya Khalifah Harun al-Rashid. Jadi suatu waktu Khalifah Harun al-Rashid ini tertimpa sebuah masalah. Masalahnya unik. Jadi saat dia pergi beberapa lama, kemudian pulang, dia mendapati di tempat tidur permaisuri itu ada sebanyak noda yang ditarik dari seluruh ulama seluruh negeri kan. Dan Harun al-Rashid terkenal sebagai khalifah yang tidak mau gabah, sangat hati-hati, dia tidak mau menuduh istrinya dengan sewenang-wenang karena dia sangat tahu bahwa istrinya itu sangat menjunjung nilai-nilai kesetiaan dan nilai-nilai agama. Nah, dia tanya seluruh ulama, kemudian nggak ada yang bisa menjawab begitu. Akhirnya terdengarlah kabar ke Khalifah kalau ternyata ada seorang ulama yang bernama Imam Abu Yusuf. Dipanggil lagi Imam Abu Yusuf bacaan dan diceritakan
memecahkan permasalahannya, dan saat ajakan permasalahannya dan melihat kejadian perkara itu, Imam Abu Yusuf langsung teringat dengan kalimat dari gurunya Imam Abu Hanifah belasan atau mungkin belasan lalu ya, bahwa sperma kelawar itu sama dengan sperma lelaki gitu. Dan akhirnya dari situ kan kepada Khalifah, dan benar-benar saat ada di ruang tidurnya itu, ternyata di atas tempat tidur permaisuri itu ada sebuah lubang yang itu ada kelelawar yang memang sedang masa birahi dan meneteskan air mani. Jadi Masya Allah, jadi wasiat itu ternyata bertahun-tahun kemudian kepada muridnya itu mungkin kalau melihat kayaknya ini kali-kali apa karena ada manfaatnya gitu. Dan dari kejadian ini saat Imam Abu Yusuf ini berhasil memecahkan permasalahan khalifah, dia diangkat sebagai qadhi, diangkat sebagai hukum gitu kan. Jadi setiap permasalahan negara, setiap permasalahan yang menimpa khalifah itu selalu diskusi dengan beliau. Makanan ini namanya faludhaj bil fust. Masya Allah. Artinya seketika itu juga si Imam Abu Yusuf ini diam, kemudian senyum-senyum sendiri begitu kan. Kemudian Abu Hanifah ini Khalifah Harun ar-Rasyid ini heran, kenapa kamu kok diam dan senyum sendiri begitu kan. Oh, enggak apa-apa wahai Khalifah gitu kan. Enggak, kamu harus cerita gitu. Akhirnya diceritakanlah tentang bahwa saat dia masih kecil puluhan tahun yang lalu, saat dia masih dalam keadaan miskin, kemudian dia mencuri-curi waktu menimba ilmu di kediamannya Abu Hanifah gitu. Ternyata Abu Hanifah pernah menyampaikan bahwa saya ini sedang belajar memakan faludhaj bil fustuk. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi kejernihan hati. Saya tidak ingin bicara bahwa Imam Abu Hanifah itu seorang yang suka meramal, bukan, tapi memang ada kelebihan para waliullah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang memang kejernihan hati, dia bisa melihat hal-hal yang baik untuk muridnya gitu ya. Jadi dari kisah ini saya ingin menyemangati teman-teman bahwa saat kita itu istiqomah menuntut ilmu, saat kita itu berjuang ya melawan kondisi yang ada, insya Allah Allah tidak akan diam gitu. Allah akan mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi begitu. Dan saat Anda sudah mewakafkan diri untuk belajar di dunia psikologi, yaitu sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Itu karena tidak semua orang mau mewakafkan dirinya untuk belajar tentang manusia, ya kan. Padahal sebenarnya saat kita belajar tentang manusia, kita itu kan belajar tentang diri kita sendiri. Nah, seperti ungkapan tadi kan, rofa nafsu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bahwa memang ikhtiar-ikhtiarnya panjenengan semua ini belajar tentang entah itu psikologi kontemporer kah, terutama psikologi Islam begitu ya. Itu adalah langkah-langkah, ayunan-ayunan langkah panjenengan semua untuk menuju Sang Pencipta. Gitu. Nah, sedikit ya itu tadi cerita pembuka. Kemudian kita masuk sedikit ke masalah psikologi puasa begitu kan, psikologi puasa. Berbicara tentang psikologi puasa, kita tidak bisa lepas dari kerangka berpikir yang lebih besar, yaitu psikologi Islam dan psikologi agama begitu. Saat menjawab ajaannya Mbak Ira sama Mas Yudo untuk bersilaturahmi di sini berbicara tentang hal-hal psikologi, saya juga sempat mikir, kenapa ya tadi saya iyain gitu kan. Karena apa? Waktu saya buka lagi teori-teori psikologi, bukannya tambah ngerti, tapi tambah bingung gitu.
Karena memang sudah lama sekali begitu. Tapi berbicara tentang psikologi agama, saya ingat salah satu teori psikologi kontemporer, teorinya Gordon Allport ya. Jadi kenapa saya kok tertarik sama Allport itu karena Allport itu melihat perilaku manusia itu lebih kepada berdasarkan realitas kesadaran sekarang dengan aspirasi-aspirasi yang sifatnya masa depan begitu. Jadi kalau mungkin teori yang lain mungkin kayak Freud atau segala macam itu kan lebih lebih apa namanya berbasis kepada alam bawah sadar. Seakan-akan kayaknya kita ini tidak punya kendali terhadap perilaku kita. Dan menurut Allport itu adalah apa namanya ya memang bisa seperti itu, tapi khusus untuk orang-orang yang neurotis begitu. Nah, untuk orang-orang yang normal, untuk orang-orang yang sehat, dia memegang apa kendali dirinya sendiri dengan basis kesadaran saat ini dan dengan basis juga apa yang ingin dicapai dia di masa depan begitu. Nah, menariknya Allport ini punya apa namanya punya teori tentang agama gitu. Tidak semua tokoh psikologi yang saya tahu itu membahas masalah agama, bahkan banyak yang tidak beragama kan memang tokoh-tokoh psikologi kontemporer. Nah, Allport ini memiliki teori keberagaman ekstrinsik dan intrinsik. Ya, jadi kalau berbicara masalah ekstrinsik itu adalah fokusnya orientasinya adalah kepada keluar dari agama. Artinya berorientasi kepada hal-hal di luar agama. Jadi saya contoh misalkan saya ingin masuk Islam deh karena ingin menikah dengan si fulanah misalkan kan seperti itu. Saya ingin puasa deh. Kenapa? Karena ingin turun badan untuk mendapatkan berat badan ideal ya. Kalau berat badan saya pelan-pelan saya menarik mendapatkan jodoh. Nah itu adalah cara ekstrim. Ada yang namanya keberagaman intrinsik ini sifatnya lebih pada agama itu sendiri. Artinya orang beragama sendiri proses mental yang ada di dalam diri sendiri. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang ingin menjadi memiliki memiliki yang lebih jelas dengan Tuhan yang bagaimana begitu. Jadi lebih berkonsentrasi kepada apa namanya proses yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah itu adalah teori-teorinya Allport. Terus gimana itu apa namanya ekstrinsik itu berarti kan ekstrinsik itu lebih baik dari intrinsik. Enggak juga begitu. Jadi artinya mungkin di dalam satu pribadi dua itu kan selalu ada. Jadi ada motif ekstrinsik dan intrinsik. Tinggal proporsinya aja bagaimana. Ya kita sering berbicara mungkin ada orang yang apa namanya menikah tidak agama karena menikah dengan seseorang gitu kan. Tetapi ternyata seiring perjalanan waktu setelah menikah dia mulai belajar tentang agama-agamanya, terus kemudian merasa tenang, kemudian merasa punya konsep hubungan yang lebih baik, dia merasa yang tadinya orientasinya ekstrinsik menjadi intrinsik gitu. Demikian pula orientasinya intrinsik yang dalam bahasa orang lain dalam bahasa mudah itu orang yang sudah ikhlas gitu ikhlas pada agama gitu. Tetapi dengan waktu dia manfaat secara intrinsik kan. Karena dia teman yang baik, bawaannya tenang, jiwanya tenang segala macam. Kemudian dia jadi produktif, kerja jual balik setiap bagus. Akhirnya dia jadi bermanfaat merasakan manfaat itu secara ekstrinsik. Jadi artinya tidak perlu dipertentangkan dan kita tidak perlu menganggap namanya yang satu lebih rendah daripada yang lain. Nah, semua itu proses dan setiap orang memiliki prosesnya sendiri. Nah, gitu.
Jadi kalau apa namanya saya pinjam istilahnya, mungkin teman-teman ada yang sering dengar paru di Pais ya. Pusat paru di Pais itu luar biasa. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk apa namanya, selain belajar psikologi kontemporer, belajar psikologi Islam, karena dia dari apa sebenarnya. Tetapi banyaknya insya Allah ilmu yang didapat dan sejauh ini yang saya lihat apa namanya, pengetahuan beliau dan ada dia masih lulus sama. Nah, kalau misalnya Ustaz Faiz itu cara kita menjalani agama kan sebenarnya ada beberapa dampak ya. Pertama iman, artinya iman itu kita percaya ya dulu. Kemudian pemahaman. Nah, pemahaman kita salah, kita percaya ya. Kita mulai mencari tahu bagaimana sih gitu. Kemudian caranya bagaimana. Misalkan di agama kita itu ada puasa, kita percaya dulu puasa itu adalah tentang Allah yang kan. Ya nama kutiba ala manusia kutiba ala la'alakum tattaqun. Sudah karena memang perintah kita jalani. Nah, setelah kita jalani kita cari tahu bagaimana caranya. Kan begitu. Nah, tingkat setelah pemahaman adalah Islam, yaitu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, kita katakan kita bagaimana berpuasa, misalkan contohnya adalah gitu. Nah, kemudian tingkat selanjutnya adalah hikmah. Nah, ini adalah sebenarnya teman-teman yang apa namanya di dunia psikologi dan yang filsafat adalah makamnya harus bisa mengambil hikmah dari dalam kegiatan keberagamaan. Salah satunya adalah puasa gitu. Namun memang tidak orang bisa ambil hikmah gitu ya. Karena hikmah ini bukan hanya sekedar ilmu teori, tapi adalah yang harus kita rasakan secara empiris gitu. Seperti itu. Nah, ada beberapa nilai puasa gitu ya. Saya sedikit rangkum. Jadi nilai puasa satu yang pertama adalah normatif seperti yang tadi saya jelaskan bahwa puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai hamba, kita dihadirkan untuk berpuasa. Sudah kita puasa. Itu adalah nilai-nilai yang normatif. Yang kedua adalah nilai-nilai purifikatif. Jadi puasa itu adalah sebagai proses purifikasi pembersihan ya. Pembersihan dari apa? Pembersihan jiwa kita dari rasa semua hal-hal negatif, negatif, mungkin iri, hasad, dengki, kemudian sifat-sifat temperamen. Nah, namanya itu adalah puasa. Begitu. Yang ketiga, nilai puasa adalah preventif. As-shaumu junnatun. Artinya puasa itu adalah mencegah benteng. Jadi kalau teman-teman sering kan melihat kalau hadis ya, apa namanya, kalau mau cukup umur dan mampu segeralah menikah gitu ya. Tapi kalau memang belum mampu berpuasa gitu ya. Jadi bisa kita teman-teman puasa yang baik gitu. Kalau pengalaman pribadi saya waktu semester 6 belajar psikologi. Jadi kebetulan itu juga mahasiswa psikologi, tapi adalah kakak kelas saya tahu. Lanjut ya. Nilai puasa berikutnya adalah perspektif, itu adalah pemeliharaan diri. Sebenarnya lebih sifat saja, artinya lebih sifat memelihara diri. Jadi kalau kita sering apa namanya mendengar hadis sumun tasihu, puasalah kalian yang saya mengatakan sehat gitu ya. Karena dengan puasa ya masih akan menjaga pola makan kita,
kemudian kita akan berhari-hari memasukkan segala macam apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kan. Tadinya mungkin kayak saya tergolong di dalam PSK ya, pria 100 kilo. Nah, itu dengan puasa kan apa namanya, pola makannya jadi teratur, kemudian otomatis kolesterolnya turun, gula darah turun, asam urat jadi normal, segala macam. Nah, itu adalah beberapa hikmah puasa yang apa namanya bisa kita ambil, beberapa nilai puasa. Dalam kesempatan yang lain ada tulisan bagus juga dari Dr. Fuad Nasori dari UII ya, beliau dosen UII. Senada tetapi ada beberapa hal yang saling melengkapi. Jadi beberapa hikmah dalam berpuasa itu adalah yang pertama adalah ketahanan fisik, ya kan. Tadi sudah saya jelaskan sumutasihu, bahwa berpuasalah misalnya kalian akan sehat. Kemudian memang saat awal-awal kita puasa itu badan terasa lemah, tetapi setelah 3 hari kita puasa, metabolisme tubuh kita itu akan menemukan keseimbangan yang baru, sehingga tubuh itu akan menjadi lebih prima, lebih produktif. Bahkan kalau teman-teman apa namanya yang mungkin aktif di dunia olahraga atau gym gitu kan ada istilah intermittent fasting begitu kan. Jadi artinya memang ya puasa itu memang baik untuk kesehatan begitu loh. Memang sangat baik untuk kesehatan. Terus kemudian yang kedua adalah puasa itu meningkatkan nilai pengalaman keagamaan otomatis. Karena dalam puasa itu memang ada sebuah treatment yang dilakukan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk memodifikasi perilaku kita begitu. Mungkin kalau saya nggak salah ingat, modifikasi perilaku itu memang cukup butuh waktu begitu. Mungkin kalau di tulisannya Mbak Ira kemarin 21 hari ya. 21 hari modifikasi perilaku. Ya, kita punya 29 hari kalau Muhammadiyah, kalau NU 30 hari ya tahun ini. Itu untuk modifikasi perilaku kita. Begitu. Yang tadinya mungkin kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya untuk membersihkan jiwa kita, sholat malam atau membaca Al-Quran yang tadinya sangat terbatas, kita menjadi lebih bersemangat di bulan Ramadan ini karena kan kita mudah, ya kan. Nggak tahu kenapa kayaknya terasanya lebih mudah karena memang katanya Allah kan setan itu dibelenggu waktu bulan puasa begitu kan. Dan kalau berbicara behavioristik kan kita ini selama bulan puasa ini kan sama Allah itu kan diiming reward yang penggandaannya itu ya hanya Allah yang tahu gitu kan, tidak ternilai gitu. Nah ini kan sebetulnya juga ya nilai-nilai psikologi ya yang bisa kita ambil kan, ternyata ada nilai reward and punishment. Kemudian yang berikutnya puasa itu meningkatkan nilai sosial. Jadi artinya di dalam puasa kita itu kan sebenarnya tidak berbicara tentang diri kita sendiri ya. Kita berusaha merasakan apa yang dirasakan orang lain. Artinya kita dilatih untuk empati, kita empati dengan dengan banyak berbuat memberikan sedekah, infak, dan bahkan untuk menyucikan jiwa kita nanti di puncak puasa kita diwajibkan untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, ya kan, zakat fitrah. Penyucian jiwa kita ini begitu. Baik, yang adalah puasa itu meningkatkan kontrol diri menurut Pak Fuad nih. Kontrol diri otomatis ya kan. Yang mungkin yang tadinya orangnya kontrol dirinya buruk dengan puasa, karena dia berpuasa ya semakin handle-nya terhadap diri sendiri semakin kuat gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya apakah nilai-nilai tadi itu di luar puasa boleh? Ya sebenarnya sama juga nggak boleh gitu. Apakah sebenarnya boleh kita di luar puasa itu
iri, hasad atau dengki ke orang lain. Apakah boleh saat kita di luar puasa itu kontrol dirinya los-losan kan sama nggak kan, sebenarnya kan juga sama-sama nggak boleh. Cuma memang puasa ini adalah sebuah sebuah treatment yang diberikan Allah kepada kita untuk memodifikasi perilaku, sehingga harapannya setelah 30 hari kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, treatment ini kita lakukan dengan kesadaran betul, perilaku kita yang kalau kita bicara modifikasi perilaku, ada perilaku maladaptif ya kan. Nah, sehingga setelah 30 hari lewat itu diharapkan ya perilaku-perilaku kita yang sifatnya maladaptif itu bisa berubah menjadi perilaku yang adaptif, yang menurut nilai-nilai ilahiyah itu nah gitu kan. Oke, kemudian meningkatkan kreativitas. Nah, bagi beberapa teman, memang ini terbukti ya. Kebetulan istri saya itu juga aktif menulis begitu ya. Dan puasa ini bagi beberapa orang itu meningkatkan daya kreativitas. Dan itu betul begitu. Ada teman-teman yang produktif menulis itu bahkan saat puasa. Atau kalau kita lihat seniman-seniman itu ya, pelukis misalkan segala macam itu, mungkin seniman-seniman kuno ya, dia untuk melukis itu dia puasa dulu begitu. Atau bahkan orang-orang zaman dulu, zaman-zaman Majapahit, empu pembuat keris itu ya, itu kalau dia itu kan juga keris itu juga barang seni kan. Itu untuk membuat benda itu, keris itu dia harus puasa dulu gitu. Dan memang karena puasa ini adalah amalan yang hampir dimiliki oleh semua umat, ya kan? Semua umat beragama hampir punya ibadah amalan puasa. Kemudian selanjutnya adalah puasa menurunkan agresivitas. Ya jelas lah, kan? Dengan puasa kan kontrol diri, agresivitas ya pasti akan menurun gitu kan. Kembali lagi, apakah kalau tidak puasa boleh kita agresif? Ya tidak boleh gitu kan. Nah, cuma dengan puasa ini kita akan punya reasoning, kita akan punya penguatan. Oh iya ya, saya sedang puasa begitu. Sehingga yang tadinya perilaku-perilaku yang cenderung agresif kita bisa tahan begitu. Setiap akan melakukan perilaku agresif kita langsung mindsetnya oh iya sedang puasa. Kita mau emosi kita mau sedikit negatif, oh iya kita sedang puasa. Nah, saya dengan dengan treatment seperti itu harapannya setelah 30 hari ya, perilaku kita sudah termodifikasi begitu, termodifikasi. Jadi dari yang tadinya mungkin agresif menjadi tidak agresif, dari yang kontrol dirinya kurang kemudian menjadi lebih baik gitu. Udah berapa menit ya Mbak Ira? Ini kalian tidur lagi? Boleh Pak, mungkin kita sisakan 15 menit buat tanya jawab, 10 atau 5 menit lagi nggih. Oh, boleh ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apa yang saya sampaikan ini relate apa enggak sama ya, karena saya juga leader, karena namanya saya ini sebenarnya untuk untuk bersilaturahmi. Saya pengen kenal sama adik-adik saya yang sekarang ini seperti apa gitu kan. Karena jujur setelah Alis berubah menjadi EVOP itu saya kehilangan perkembangan begitu kan. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan untuk bertatap muka begitu. Nah, mungkin untuk untuk materi saya pikir ya sedikit nyerempet tadi cukup lah ya. Cukup. Dan kemudian saya ingin menutup materi tersebut dengan sebuah kisah lagi begitu. Kisah tetap dari salafus soleh. Jadi kisah ini kisah tentang seorang yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jadi Imam
Az-Zahabi itu dalam kitabnya Al-Qabair itu menulis salah satu tokoh yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Nah, Sahal bin Abdullah At-Tustari ini punya tetangga yang beragama Majusi. Kebetulan rumah beliau dan rumah tetangga beliau Majusi itu adalah atas dan bawah. Mungkin kalau zaman sekarang apartemen atau mungkin tinggalnya seperti di kampung warna-warni ya, kampungnya bersap-sap ke bawah gitu kan. Nah kebetulan suatu waktu, hubungannya bin At-Tustari tetangganya ini sangat baik. Mereka meskipun berbeda agama, hubungannya sangat baik. Jadi sering bertukar makan, sering bertukar hadiah begitu kan. Nah suatu waktu ada air menetes begitu di sebuah ruangan di rumahnya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Nah, setelah air itu menetes, terus kemudian baru disadari sama Sahal bin Abdullah At-Tustari bahwa ternyata ini adalah saluran air kotor. Begitu. Saluran air kotor, jadi isinya adalah air kencing dan mungkin kotoran begitu. Dan apa yang dilakukan Sahal bin Abdullah At-Tustari itu dia hanya meletakkan ember di ruangan tersebut, menampung air kotor dan kotorannya tetangganya yang ada di atasnya itu. Sudah, itu yang dilakukan. Sepanjang hari dia lakukan itu. Kemudian kapan dia membuangnya? Dia membuangnya saat malam hari. Jadi dibuang saat tetangganya itu nggak tahu. Tetangganya itu nggak tahu. Dan itu berjalan sudah beberapa lama. Akhirnya suatu saat Sahal bin Abdullah At-Tustari ini merasa sudah sangat tua dan merasa ajalnya juga sudah dekat begitu. Maka diundanglah tetangganya itu ke rumah. Kemudian kondisinya beliau begitu. Saya ini sudah tua, saya merasa ajal saya sudah dekat dan sebagainya. Dan minta maaf segala macam. Dan saat mengobrol itu, tetangganya melihat ada sebuah ember yang ada di ruangannya Sahal bin Abdullah yang berisi kotoran. Loh, Syekh ini berasal dari mana ini air dan kotoran ini? Loh, ini berasal dari ruangan kamu, gitu, dari rumah kamu ini. Kaget ini seorang Majusi ini. Loh, dari ruangan saya. Mohon maaf, saya tidak tahu ini. Ini sudah berapa lama terjadi? Dan la haula wala quwata illa billah, ini sudah terjadi selama 20 tahun lebih. Dan Masya Allah, Sahal bin Abdullah At-Tustari ini sangat menjaga perasaan tetangganya yang beragama Majusi begitu ya. Agamanya aja beda, tapi dia memperlakukannya itu dengan sangat hati-hati dan sangat dijaga begitu. Dia membuangnya saat tetangganya ini nggak tahu. Karena melihat kebagusan akhlak dari Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, ketika itu juga orang Majusi itu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kadang memang orang lain itu ya tidak belajar agama kita ya kan, tetapi yang diperhatikan adalah perilaku kita. Mungkin pertama yang dilihat orang lain adalah sebelum dia masuk Islam adalah perilaku kaum muslimin. Jadi pesan saya sih ke teman-teman di adik IFOP begitu ya, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi di lingkungan begitu ya, karena teman-teman ini adalah teman-teman yang itu tadi punya keilmuan psikologi ya kan, punya keilmuan psikologi artinya bagaimanapun profesi seorang helper psikologi itu kan, psikolog itu seorang helper ya, itu menjadi role model, menjadi acuan di masyarakat. Gitu. Nah, mungkin sedikit yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan baik terkait materi ataupun tidak terkait materi, karena sifatnya hanya ngobrol-ngobrol aja, silahkan. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Ira.
Baik, terima kasih Pak Brahmantio. Masya Allah teman-teman, apa yang beliau sampaikan ini semuanya daging. Banyak ilmunya, Masya Allah. Teman-teman, monggo yang ada pertanyaan atau ingin sesuatu yang didiskusikan atau ingin menyatakan perasaannya, mengekspresikan perasaannya, monggo silahkan. Teman-teman bisa raise hand atau langsung on mic juga boleh. Ya, sebelumnya saya sampaikan ya bahwa karena saya sampaikan satu kali lagi karena saya bukan ustadz, artinya saya tidak tahu semua hal begitu. Jika saya tahu saya akan jawab, tapi jika tidak tahu saya akan bilang tidak tahu. Begitu. Mungkin kalaupun teman-teman yang lain ada yang tahu, silahkan, ini karena sifatnya diskusi ke semua arah ya. Terutama ada Pak Yudo di situ, monggo Pak Yudo bisa melengkapi hal-hal yang saya sampaikan, hal-hal remeh. Cuma meskipun ini remeh menurut saya cukup mengobati rasa kangen sama alma mater, terutama sama IFOP gitu. Masya Allah, siap Pak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau Kanta Faviana telah angkat tangan. Oke, silahkan Kanta, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kanta Faviana. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Brahmantio atas ilmunya hari ini. Jadi, tema kita hari ini kan mencapai ridho Allah, Gap. Nah, dari yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi itu, bagaimana sih cara kita untuk mencapai ridho Allah dengan keikhlasan? Singkatnya mungkin bagaimana mencapai keikhlasan dalam beribadah? Apakah dapat ditangkap? Baik. Saya coba memahami. Saya jawab sebisa saya begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berbicara tentang keikhlasan itu kan sebuah hal yang proses tiada henti ya kan. Keikhlasan itu. Kalau beberapa orang bilang kalau ikhlas itu ya sebenarnya tidak perlu didefinisikan, karena saat kita mencoba mendefinisikan itu ikhlas ya artinya kita masih belum ikhlas deh, gitu kan. Ada sebuah gambaran begini, ikhlas itu bagaimana sih? Ikhlas itu beberapa ulama menggambarkan ikhlas itu seperti kalau kita membuang hajat gitu loh. Kita saat membuang hajat itu kita kepikiran nggak apa yang sudah kita keluarkan? Enggak kan, kita nggak akan pernah mengeluarkan, atau kita tidak pernah memikirkan begitu. Kalau kita sudah buang hajat ya sudah, kita nggak memikirkan lagi. Nah, ada ulama yang seperti itu ikhlas, dan itu sebuah proses yang sangat panjang. Dan bagaimana kita tahu kalau Allah itu sudah ridho dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Kalau ikhlas itu ya sebuah yang rumit untuk dijawab. Bagaimana kita tahu kalau Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, ada sebuah hadis yang begini, man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah itu ingin kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, artinya orang itu akan dipahamkan Allah tentang agama. Jadi kalau memang Allah ridho sama kita gitu ya, ada sebenarnya beberapa indikator begitu. Yang pertama adalah Allah akan membuat kita paham akan agama. Itu ada yang pertama, ya kan? Nah, kemudian dalam hadis yang lain nih, sebentar saya cari. Oh ya, nih, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dijadikan dia beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, bukakan untuk soleh sebelum meninggalnya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Jadi saat Allah ridho sama kita, sebelum meninggal kita itu dipermudah Allah untuk melakukan amal-amal soleh.
gitu. Kita dipermudah. Gitu. Kemudian apa namanya? Ada lagi yang ini yang hadis yang lain itu dipercepat sanksinya di dunia. Jadi ada hadis begini, apabila Allah menginginkan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya saat kita mendapatkan sebuah hal yang sifatnya seperti ujian, musibah, segala macam, itu mari kita berhusnuzon kepada Allah bahwa ini sebenarnya bukan apa namanya, bukan rasa bencinya Allah, tapi rasa kasih sayangnya Allah bahwa ini adalah sanksi yang diberikan kepada kita di dunia. Bayangkan kalau kita di istidraj, teman-teman tahu istidraj ya. Jadi seperti dulu dibiarin terus sama Allah, cuma nanti waktu di akhirat kita disempurnakan itu pembalasannya kan, naudzubillah min dzalik ya kan. Seperti itu. Kemudian diberikan cobaan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikannya musibah. Samakan dengan tadi hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian diberikan kesabaran. Kalau seorang diberikan sesuatu yang lebih dari dan lebih puas dari kesabaran. Jadi jika Allah itu ingin apa namanya kebaikan kepada seseorang, itu Allah akan mengkaruniakannya kesabaran. Jadi ada beberapa indikator kalau memang kita bisa lihat Allah itu ridho sama kita atau enggak. Nah, kalau di dalam dunia tasawuf itu kalau kita pengen tahu kondisi kita di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, di hari akhir nanti, itu caranya mudah. Caranya adalah dengan melihat kondisi kita yang sekarang, yang hari ini. Jadi kondisi kita hari ini adalah pantulan cermin kita di hari kiamat. Gitu. Jadi kalau memang amalan kita hari ini ya buruk, ya itulah kondisi kita nanti di sana. Tetapi kalau kita melakukan amal soleh, baik, gitu, itulah cerminan kehidupan kita nanti di akhirat. Seperti itu sih kurang lebih, Mbak Kanta. Semoga bisa menjawab, atau mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Karena saya juga terus terang ilmu juga terbatas gitu. Yudo silakan menambahkan. Baik, Masya Allah. Bagaimana Kanta? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sangat terjawab. Terima kasih. Sama. Yang tidak terkait sama materi juga nggak apa-apa. Mungkin terkait apa sharing misalkan. Sekarang nih IFOP kayak begini, Pak. Ya Pak, apa Kak? kalau dipanggil Kak kayaknya selisihnya udah 18 tahun gitu kan. Kalau dipanggil Pak itu juga kayaknya nggak menolak tua kan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Oh, Feni. Silahkan Feni. Ya, baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar, Mbak Ira? Jelas terdengar, Fen. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Pak Bramantio atas materinya hari ini dan berkenan untuk mengisi kajian IFOP pada hari ini dan materi yang sangat Masya Allah daging semua dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya izin bertanya, mungkin sedikit sedikit keluar dari topik, tapi masih ada hubungannya. Terakhir nih Pak. Nggih, Mbak. Ini apakah tidak dapat saya panggil Pak? Gak apa-apa, Mbak. Memang apa namanya, usia biologisnya memang sudah pantas dipanggil Pak. Tapi kalau usia mental kayaknya masih sama lah ya sama panjenengan. Iya, Pak. Baik, kan ini kan sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kebetulan saya kan anak rantau. Kalau misalnya di rumah itu alhamdulillah ada bapak saya yang mantau gitu selaku
apa ya namanya pembimbing saya gitu Pak, jadi guru gitu loh, ada yang membimbing untuk melaksanakan sunnah-sunnah di akhir Ramadan ini gitu. Biasanya kalau di rumah itu gitu, makanya biasanya 10 hari bulan Ramadan itu saya biasanya pulang kampung. Tetapi tahun ini qadarullah ada hal yang nggak bisa saya tinggal gitu, jadi sampai nanti sebelum hari raya Amin berapa gitu saya baru bisa pulang. Jadi 10 hari terakhir hari raya itu saya di sini dan tidak ada yang membimbing saya, tidak ada yang memantau. Istilahnya saya tidak ada guru di sini dan apa ya. Jadi itu tuh apa yang bisa saya lakukan gitu. Ketika biasanya saya dibimbing, saya dikasih apa ya kajian, mengaji bareng, dibetulkan sunnah-sunnahnya, dikasih tahu arahan-arahannya, dibimbing gitu. Tapi sekarang saya tidak ada gitu di sini. Ketika saya mau mencari guru baru, nanti itu prosesnya itu panjang gitu. Tidak cukup untuk mepet gitu loh Pak, mepet karena udah mau habis nih Ramadannya gitu. Kalau misalnya mau nyari guru tuh mau kemana juga bingung. Gimana Pak solusinya? Iya, baik. Silakan coba sedikit jawab ya. Karena sebenarnya permasalahan yang dihadapi sama Mbak siapa Nyon tadi? Saya Feni Pak. Mbak Feni ya. Permasalahan dihadapi sama Mbak Feni itu ya permasalahan yang kita hadapi semua ya kan. Biasanya di 10 hari terakhir itu di saat-saat Allah menjanjikan Lailatul Qadar itu stamina kita untuk beribadah itu semakin turun begitu kan ya, terutama saat kita juga selain puasa kita punya aktivitas yang utama begitu kan. Nah tapi nggak apa-apa, artinya kan kita jangan menjadikan kehadiran orang lain itu sebagai sebuah alasan untuk kita itu bisa lebih taat atau kita lebih kendor begitu kan. Insya Allah kan sudah banyak sekali media, baik itu media yang online begitu, atau mungkin antar sesama teman-teman IFOP ini sendiri gitu kan, itu lebih sering mengadakan kegiatan lebih. Kalau dulu kali itu kita beberapa hari sekali kita dibagi dengan kelompok-kelompok kecil begitu, artinya kita punya kelompok-kelompok studi yang memang itu setiap beberapa hari sekali kita ketemu untuk membahas sebuah topik, dan itu ditarget begitu amal yaumi, artinya tilawahnya sampai juz berapa, kemudian sholat sunnahnya apa aja, segala macam. Hal-hal sederhana tetapi yang bisa saling menyemangati untuk bisa istiqomah. Jadi ya kuncinya memang ya kita harus mencari komunitas yang lebih peduli begitu. Ya, itu aja sih. Tapi kalau memang untuk mencari guru ya yang bisa membimbing secara personal ya saya pikir memang butuh waktu ya. Yang bisa dilakukan mungkin yang sederhana adalah yaitu mencari peer group gitu ya, teman untuk berkelompok untuk saling menyemangati dalam beramal, yang amalan-amalan yang sederhana saja, enggak usah yang muluk-muluk dengan target yang rasional, karena jangan sampai kita itu amalannya kencong banget, misalkan sehari sampai 3 juz gitu, besoknya enggak sama sekali, misalkan 1 bulan lagi baru tilawah lagi. Tetapi amalan-amalan kecil yang sifatnya itu adalah berkelanjutan begitu. Setengah juz tapi setiap hari dilakukan, dan itu saling mengontrol satu sama lain, itu bisa membuat kita lebih semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah harian begitu, Mbak. Mungkin Pak mau nambahin Pak untuk pengalaman, karena sangat sayang sekali menurut saya teman-teman Pak Yudo ini kalau tadi saya tanya pernah nggak jadi materinya teman-teman IFOP, kayaknya nggak pernah ngisi gitu. Loh, ini lah eman gitu. Gitu kan. Kalau sedikit buatnya Pak Haji itu sering ngisi juga di sini. Haji Bagus Priambodo. Izin menjawab Pak. Iya. Karena kita angkatan corona ya Pak ya. Oh, 2 tahun ya. Oh, Masya Allah. 2 tahun vakum. Akhirnya baru akhir-akhir ini aktif gitu Pak. Baik. Kalau selama di periode kita belum. Baik. Iya.
Oh ya tadi Mbak Feni ngapunten sudah bisa apa namanya mencoba menjawab napa mboten? Oke, alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih Pak Brahmadi Iya. atas penjelasan atas jawabannya. Alhamdulillah Ya, saya bisa menangkap. ya. Jadi memang nggak harus ada guru secara personal seperti di rumah karena bisa mencari komunitas grup Iya. ya. Betul Mbak. Dan sekarang kan sudah banyak kan kajian-kajian online yang sifatnya online begitu gitu ya. Bisa kita dapatkan dengan mudah. Terima kasih Pak. Sami-sami Mbak Feni. Terus kemudian Mbak Ira, saya nyuwun sewu karena memang apa namanya, mohon maaf karena kebetulan apa namanya saya ini aktif di ranting Muhammadiyah dan apa namanya setiap hari saya ini harus menyiapkan beberapa keperluan jamaah ya menjelang buka. Saya tidak bisa apa namanya bersilaturahmi lebih lama lagi karena kayaknya sudah jam 4:30 begitu. Jadi, mohon maaf sekali, tapi insya Allah harapan saya komunikasinya, silaturahminya bisa tetap jalan. Harapan saya nanti mungkin bisa apa namanya ada majelis-majelis yang sifatnya gitu. Karena saya jujur terus terang di apa namanya di Muhammadiyah ini lebih banyak berurusan dengan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua begitu. Begitu. Jadi apa namanya agak kikuk juga mengisi online begini agak kikuk gitu. Tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Begitu Mbak Amin. Ira. Masya Allah. Mantap Pak Bram, matur nuwun ilmunya kata tiga. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Brahmantio beberapa poin yang saya tangkap. Oh iya, Pak Brahmantio, apakah Bapak terburu maksudnya harus meninggalkan room G? Insya Allah ada waktu sekitar ya 5 menit mungkin sebelum saya ke teman-teman jamaah masjid. Oh iya, baik Pak. Karena juga keterbatasan waktu materi kita teman-teman, bagaimana kita langsung saja ke doa acara selanjutnya yaitu doa. Apakah Pak Bramantio bersedia nggak untuk membimbing kita doa bersama? Saya kayaknya pengen dipimpin sama teman-teman IFOP deh. Ini ada putranya tuh, ada yang lain tuh ya? Iya ada Pak. Nah, sambil kenalan gitu. Nah, monggo, nggak apa-apa sebisanya. Jimmy atau Fatih, apakah bisa memimpin kita bersama doa bareng? Jimmy bisa, Pak. Monggo Jimmy. Jimmy apakah tidak, jika tidak berhalangan, monggo pimpin. Bisa? Jadi saya lagi nggak bisa. Lagi di luar. Iya. Baik, mungkin kita berdoa singkat aja ya, Mbak. Baik, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah segala amal soleh kami di bulan Ramadan ini dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang baik di hadapan-Mu, hamba-hamba yang Kau harapkan menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Amin, alhamdulillah. Mungkin terakhir Pak Brahmantio minta waktunya sebentar untuk dokumentasi kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk yuk, Atika, Silvi, Mbak Zahrin, Mas Faya, Ihsan, Kanta.
Eh, Ini ada berapa ya? Teman-teman IFOP ini total anggotanya berapa? kalau IFOP 12 ya, teman-teman. 12. 12. Oh, sama juga dulu zaman saya kayaknya segitu. 16 deh kayaknya, 16. Lakinya 4. Ya, 2. Oke. Ya, tetap semangat lah, tetap Amin. semangat. Siap. Nah, Semangat. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang tidak berhalangan on cam? Izin saya dokumentasi. Oke, hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih teman-teman. matur nuwun waktunya, teman-teman. Dan Pak, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya pada sore Baik. hari. Iya, matur nuwun, jazakumullah khairan. Dari pengunjung acara, saya selaku moderator mohon maaf jika tersalah kata dan tindakan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Brahmantio atas kehadirannya. Oke. Teman-teman, sudah boleh silakan meninggalkan ruang Zoom, ruang meet.